situ, yaitu dengan menggunakan berbagai sumber-sumber belajar yang dapat kita manfaatkan gitu. Apalagi pada saat ini kita masuk di era digital, sehingga banyak informasi-informasi, banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita bisa akses dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi. Itu terus juga apa ada kaitannya dengan pendidikan agama Islam, karena ini adalah dua PAI, maka saya mengharapkan nanti ini calon-calon magister ini, kalau magister S2 semester ini, saya mengharapkan nanti bisa maksudnya ketika nanti lulus atau setelah acara ini, uh, karena ini mayoritas mahasiswa saya ini Pak Oto guru. Jadi nanti ketika acara ini selesai, mendapatkan ilmu dan pengalaman dari apa yang disampaikan juga dari Sulindo, bisa memberikan gitu, bagaimana memanfaatkan sumber belajar agar proses pembelajaran itu bisa aktif, inovatif, dan juga bisa menyenangkan gitu. Sehingga misi Merdeka Belajar itu tercapai dalam pembelajaran PAI. Itu yang saya inginkan, dan saya mengapa saya mengadakan acara ini itu sebenarnya alasannya gitu. Mereka tidak hanya belajar kepada dosen-dosen yang ada di Al-Qadiri, dosen-dosen yang ada di sekitar kampus di Al-Qadiri, ya, tapi juga nanti belajar ke dosen-dosen yang sudah memang sangat luar biasa ya, seperti Bapak Dr. Otto ini dan juga Mr. Yusuli Bindulan. Ya, itu saja sambutan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita simak bersama penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Dr. Otto. Untuk waktunya kami haturkan. Baik, terima kasih Ibu Rifkiatus Solihin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Nurul Anam MPD selaku Wakil Rektor IAI Al-Qadiri Jember, Bapak Ibu mahasiswa S2 PAI IAI Al-Qadiri Jember. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama bersilaturahmi ya untuk mendengarkan ya ataupun kita berdiskusi ya. Saya lebih senangnya kita berdiskusi Bapak Ibu semua ya. Nah mungkin apa yang kita dapatkan hari ini maupun besok dan seterusnya itu merupakan satu tambahan wawasan keilmuan kita yang insya Allah menjadi satu amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal Baik, alamin. Bapak Ibu semuanya tadi sudah dijelaskan secara singkat ya. Perkenalkan, nama saya Otto Fajarianto. Hari ini saya izin menyampaikan terkait dengan materi sumber belajar. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Oke, bisa terlihat? Sudah terlihat di layar? Bisa. Oke, baik. Sampun. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu semuanya sumber belajar ya. Jadi kalau kita lihat dari temanya itu ada dua nantinya yang akan kita bahas, ada sumber belajar dan ada media pembelajaran. Nah, dua hal ini ada keterkaitan ya. Nah, kita lihat dulu ilustrasi pertama. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di gambar di slide ini, kira-kira gambar apakah ini? Nah, kira-kira apa nih Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu pikir atau terlintas ya dari gambar yang ada? Sumber. Di sebelah kiri ada apa? Gunung ya, Bapak Ibu ya. Gunung, air mengalir. Oke, sebelah kanan ada air mengalir. Terus di tengah-tengah gambar apa tuh Bapak Ibu? Ini Tandon. air. Tandon air. Ya. Tandon. Ya, kalau tengah-tengah ini ya pasti biasanya ada di rumah juga ya, tandon air ya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Jadi
saya mencoba mengilustrasikan terkait dengan sumber belajar. Jadi kalau kita bicara kikinya bahwa pertama itu sumber, ya sumber itu seperti air ya. Jadi air itu kalau kita bicara sumbernya ada yang bersumber dari gunung, kemudian ada yang bersumber dari mungkin dari air tanah, ya, kemudian ada yang bersumber dari uh, di sini tandon air gitu ya, atau tempat penampungan air. Nah, semuanya sama nih Bapak Ibu. Semuanya nantinya akhirnya akan memberikan satu wujud bentuknya air. Ya. Nah, begitu juga nanti kalau kita bicara sumber belajar. Ya. Nah, kita lihat. Nah, secara teorinya bicara apa sih itu sumber belajar? Ya, kalau kita bicara di sini ada dua kata. Yang pertama sumber dan belajar. Nah, tadi sudah saya ilustrasikan ya bahwa jika kita ingin mendapatkan air, nah air itu asalnya dari mana sih? Nah, ada yang dari gunung, ada yang dari air tanah, ada yang dari tandon air, kemudian dimasak baru bisa kita minum. Sama halnya juga sumber belajar, ya. Jadi, kalau kita bicara bagaimana kita belajar, bagaimana kita memberikan materi kepada siswa kita, nah itu pada dasarnya dari sumber yang kita dapatkan. Nah, sudah beraneka ragam, ya bermacam-macam. Nah, di sini katakan bahwa sumber belajar kan semua bahan yang memfasilitasi proses seseorang mendapatkan pengalaman. Nah, poin penting di sini adalah pengalaman. Ya, jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya eh, semua di lingkungan kita itu akan menjadi satu sumber belajar. Tapi apakah sumber belajar itu akan digunakan sebagai fasilitas? Nah, ini poin penting ya. Jadi kalau di teknologi pendidikan itu ada dua pendekatan, apakah memfasilitasi pembelajaran atau meningkatkan kemampuan seseorang. Nah, itu dua hal itu yang perlu dijaga ya. Jadi saat mengembangkan suatu media, saat mengembangkan bahan ajar dan seterusnya itu berpatokan pada dua hal itu. Ya. Nah, sama halnya dengan sumber belajar ini. Jadi Bapak Ibu saat mendapatkan atau mencari sumber belajar, maka sumber belajar yang Bapak Ibu gunakan itu wajib dapat memfasilitasi proses seseorang mendapatkan pengalaman. Nah, pengalamannya banyak ya, Pak Ibu ya. Nah, kemudian satu lagi ICT ya. Nah, ini salah satu asosiasi di bidang pendidikan. Nah, dikatakan bahwa sumber baik itu berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar. Oke, jadi bentuknya banyak, Bapak Ibu ya. Jadi bisa berupa data, bisa berupa orang. Nah, saat ini saya menyampaikan materi itu juga masuk dalam sumber belajar. Ya, jadi tidak hanya dalam bentuk buku saja itu disebut sumber belajar, tapi eh, saat kita mendengarkan orang menyampaikan suatu materi itu juga masuk dalam sumber belajar. Nah, kemudian kita Bapak Ibu ya, ini satu ilustrasi lagi di atas dan di bawah ya. Nah, jadi kalau kita lihat sumber belajar itu beraneka ragam. Ya. Ada yang bentuknya internet, ada yang bentuknya buku, modul, video, ya. Nah, kemudian ada jurnal, kemudian ada kamus, perpustakaan, dan lain-lainnya. Terjadi geseran, Bapak Ibu ya. Sumber belajar itu tadi disampaikan bahwa saat ini ya mahasiswa di era milenial, ya anak-anak milenial, generasi Z, ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang ini adalah rata-rata guru, ya guru PAI mungkin, nah mungkin akan melihat ya siswanya itu ya sangat dekat sekali dengan gadget, sangat dekat sekali dengan handphone. Nah, apakah kita harus membatasi mereka atau kita katakan tidak boleh menggunakan itu? Nah, kalau Bapak Ibu masih mengatakan seperti itu, lihat ya bahwa sumber belajar itu didapatkan dari internet, kemudian ada yang dari jurnal, ada yang dari video. Nah, satu, dua, tiga ini sumbernya bisa kita akses jika salah satu perangkatnya dari smartphone, dari handphone, ya ada internet. Nah, itu jadi kita tidak mungkin
menutup akses siswa dalam penggunaan internet. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya mendampingi siswa itu menggunakan internet itu. Ya. Nah, kemudian di ilustrasi gambar yang di bawah, nah mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, di gambar nomor 3 itu ada dengan podcast. Nah, ini satu belajar yang ya kalau saya bilang mungkin beberapa tahun terakhir ini ya baru baru booming atau sering digunakan ya. Yang orang sekarang menggunakan podcast, YouTube ya. Mungkin dulu podcast ataupun YouTube digunakan hanya sebagai buat nonton video gitu ya. Nah, tapi sekarang dua media itu sangat digemari, sangat disenangi oleh para siswa untuk belajar. Nah, itu juga menjadi salah satu sumber belajar dalam bentuk video ya. Nah, hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu harus mengikuti ya. Nah, jadi trennya saat ini kemana sih arahnya ya? Apakah masih kontekstual, berbasis buku, ya, atau sudah elektronik? Nah, pastinya eh, semua sumber belajar ini diperlukan dan sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Ya. Oke, kemudian kita lihat ya, Pak Ibu ya. Nah, kita lihat ada beberapa jenis sumber belajar. Yang pertama itu masuk dalam kategori pesan. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Ya. Nah, saat saya menyampaikan satu materi, ya, itu masuk dalam kategori sumber belajar pesan. Ya. Kemudian saya menyampaikan ada apa yang di lapangan terkait dengan tadi ya. Kalau kita ingin melihat bahwa saat ini siswa itu cenderung banyak menggunakan gadget, ya. Nah, bagaimana caranya agar siswa itu dapat maksimalkan gadgetnya? Nah, itu juga masuk dalam sumber belajar kategori pesan. Nah, kemudian eh, orang. Nah, di sini yang terlibat dalam penyimpanan atau penyaluran pesan, yaitu guru, instruktur, pengacara, dan tokoh agama. Nah, Bapak Ibu guru itu masuk dalam kategori orang, ya, di sumber belajar dalam bentuk personal, ya. Nah, kemudian dalam bentuk bahan, nah, di mana sesuatu yang mengandung pesan untuk disajikan melalui dan atau dia sendiri. Nah, contohnya ada bentuk teks tertulis, kemudian ada grup, ada gambar, film, buku, dan surat kabar. Nah, ini nanti ranahnya atau disatukan dalam media pembelajaran. Oke. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya alat. Ya, ini berkaitan ya. Jadi bahan, alat itu berkaitan. Ya, jadi kalau kita ingin misalnya tadi bahannya dalam bentuk PowerPoint, ya. Nah, kemudian berarti sumber belajarnya kita memerlukan alat bantu. Alat bantunya apa? Berarti membutuhkan komputer, nah kemudian membutuhkan handphone, membutuhkan laptop, ya, membutuhkan proyektor dan lain-lainnya. Nah, ini uh, sumber belajar bentuk alat, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu saat nanti mengembangkan satu media pembelajaran, jadi tidak hanya bicara bagaimana mengembangkan dari sisi kontennya saja, dari sisi isinya saja, tetapi pendukungnya juga harus diperhatikan. Nah, biasanya diminta ya spesifikasi, ya spesifikasi kalau kita mau menggunakan misalnya media pembelajaran berbasis web. Nah, apa yang diperlukan? Alat apa yang diperlukan? Nah, itu jadi satu-satu kesatuan. Nah, kemudian teknik. Nah, bagaimana kita menyampaikan sumber belajar itu, misalnya dalam bentuk ceramah, diskusi, ya, bisa dalam bentuk studi kasus, bisa bentuk proyek, dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang keenam adalah lingkungan. Tadi saya katakan ya, bahwa bisa memanfaatkan lingkungan di sekitar kita saat kita memberikan materi, ya, saat proses pembelajaran. Nah, kita bisa manfaatkan sumber yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, misalnya di sini
kita manfaatkan perpustakaan, laboratorium, dan lain-lainnya. Dan bahkan banyak ya sekarang ini bentuknya virtual. Nah, ya, jadi menciptakan lingkungan virtual. Nah, kalau ini kan dan contohkan bentuknya nyata ya. Tapi banyak sekarang dikembangkan satu alat ataupun software itu ya yang bentuknya virtual. Nah, misalnya di kedokteran ya. Jadi mahasiswa kedokteran itu kalau misalnya mau praktek, nah misalnya mau bedah manusia itu kan pengen tahu nih apa yang ada di dalam organ manusia gitu kan. Nah, dia melakukan bedah. Nah, tetapi itu setelah dilihat terlalu tinggi biayanya. Nah, muncullah virtual. Ya, jadi sebelum mereka melakukan praktek, mereka melakukan bedahnya secara virtual. Nah, jadi tidak perlu membedah mayat gitu ya. Nah, cukup dari satu aplikasi. Nah, tapi tidak mengurangi esensi dari pembelajaran. Oke, nah ini beberapa jenis-jenis sumber belajar ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat mungkin saat ini yang terlintas sumber belajar itu hanya berupa buku ya, atau berupa eh, media pembelajaran. Nah, itu salah satunya ya. Nah, kemudian salah yang lainnya atau yang jenis-jenis lainnya, nah, termasuk guru ya, kemudian dosen, orang yang menyampaikan materi itu juga masuk ke dalam sumber belajar. Nah, kemudian dalam bentuk alat peraga, nah kemudian saat kita menyampaikan itu juga masuk dalam sumber belajar. Nah, itu jadi ada 1 sampai 6 komponen di dalam sumber belajar dan ini memang kalau kita buat ya, nah maka itu jadi satu kesatuan yang yang konkret gitu ya, yang bisa kita gunakan, yang mungkin sehari-hari sudah kita terapkan juga. Oke, nah kemudian pengertian lainnya juga Bapak Ibu bisa lihat ya, ini salah satunya bisa bentuk sumber belajar cetak ya. Nah tadi misalnya ada buku, majalah, ya, kemudian brosur, koran, poster, denah dan lain-lainnya. Nah ini eh, mungkin waktu eranya belum ada digital ya, belum secara digital. Nah, tapi saat ini apakah masih ada sumber belajar yang sifatnya cetak? Ya, tentu masih banyak ya Pak Ibu ya. Koran, nah itu kalau kita lihat masih ada yang jualan koran ya di lampu merah kan. Itu salah satu bentuk bahwa versi cetak itu masih ada. Ya, bahkan orang masih senang gitu ya baca pakai buku gitu ya. Nah, kemudian juga kalau di kalau ya, anak saya di SD itu ya. Nah, rata-rata itu mereka pasti ada buku kelas gitu ya. Nah, buku setiap mata pelajaran itu ada tuh. Nah, artinya buku cetak tetap masih ada. Tidak tidak hilang ya, walaupun ada versi digitalnya, versi elektroniknya, tetapi buku cetak tetap ada. Ya, bayangkan kalau misalnya buku cetak yang sudah habis ya, tidak digunakan lagi, maka perusahaan buku hilang gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang sifatnya non cetak. Tadi kalau misalnya yang cetak berupa buku, nah kalau ini berupa elektronik ya. Ada yang bentuknya film, ada yang bentuknya slide, nah tadi slide presentasi ya. Kemudian ada bentuk video, ada bentuk model, nah model pembelajaran seperti itu, ada audio dan lain-lainnya. Nah, sumber belajar non cetak ini, nah biasanya memang eh, secara biaya ya, nah, mungkin lebih ekonomis dibandingkan yang versi cetak gitu ya. Nah, jadi lebih sederhana proses produksinya. Tapi di dalam versi non cetak ini, nah lagi-lagi ada satu hal yang perlu diperhatikan ya. Kalau tadi mungkin kalau cetak sudah selesai, ya kan, kita bisa bawa bukunya itu kemana saja. Tapi kalau yang versi non cetak, nah berarti ada perangkat tambahan, apakah itu pakai handphone, pakai laptop, dan lain-lainnya. Nah, itu ada plus minusnya ya, Bapak Ibu ya. Saat Bapak Ibu memberikan sumber belajar kepada siswanya, ada plus minusnya. Nah, kemudian yang berupa fasilitas. Nah, tadi berupa fasilitas ada auditorium, perpustakaan, atau berupa lingkungan tadi ya, ruang belajar, studio, lapangan olahraga, dan lain-lainnya. Nah, ini juga termasuk ya, kenapa sumber
belajar berupa fasilitas itu termasuk dalam jenis-jenis sumber belajar karena memang ini mempengaruhi hasil belajar siswa ya secara tidak langsung. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin boleh ya melakukan riset ya di dalam kelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya lingkungan belajarnya itu rame, berisik ya, nah, ada kemungkinan materi yang kita sampaikan tidak akan diterima. Nah, atau misalnya Bapak Ibu coba survei misalnya posisi sekolah misalnya ada yang di pinggir rel kereta api misalnya atau di keramaian dengan yang di agak sepi gitu ya. Nah, lihat perbandingannya mana yang lebih efektif ya. Dan makanya kadangkala kalau luar negeri itu banyak sekali kalau kita misalnya di Malaysia saja ya banyak kampus-kampus itu yang jauh dari keramaian gitu ya. Nah, ternyata setelah di dilihat ya bahwa mahasiswa itu fokus gitu ya saat mereka di apa diletakkan di di kejauhan gitu ya di tempat yang tidak ramai gitu ya mereka lebih fokus ke belajar. Nah, itu kenapa di sini masuk dalam jenis-jenis sumber belajar. Nah, kemudian dalam bentuk kegiatan. Nah, ini tadi ya kalau misalnya kita hubungkan dengan MBKM ya Merdeka Belajar ya kenapa muncul Merdeka Belajar. Nah, salah satunya ini ya di poin nomor 4. Jadi berupa kegiatan. Nah, jadi siswa saat ini ya biasanya diberikan kesempatan untuk belajar di luar kelas, terutama mahasiswa ya. Nah, kalau saya biasanya mahasiswa itu ada beberapa program ya. Kalau dari kampus Merdeka itu ada mereka yang kampus mengajar, ada yang MSIB, kemudian ada praktisi mengajar dan seterusnya. Nah, itu beberapa kegiatan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa ya, untuk tadi mendapatkan berbelajar yang berbeda dalam bentuk aktivitas kegiatan ya. Nah, kemudian yang terakhir dalam bentuk lingkungan. Nah, ini hampir sama nih ya sebenarnya dengan fasilitas dan lingkungan. Nah, kalau fasilitas ini lebih di dalam yang didapatkan di misalnya di kampus atau di sekolahan gitu ya. Kalau ini yang sifatnya di luar yang difasilitasi selain di dalam kampus tersebut. Oke, nah, ini beberapa poin ya Pak Ibu ya, sehingga nanti saat Bapak Ibu menggunakan sumber belajar, nah, pilih mana yang lebih mudah gunakan dan mudah juga diakses oleh para siswanya. Oke, nah kemudian kita lihat beberapa ciri sumber belajar. Yang pertama, suatu daya kekuatan yang dapat memberi sesuatu yang diperlukan dalam rangka proses intraksional, ya, dalam proses pembelajaran. Ya, tadi katakan baik itu sumber belajar cetak, non cetak, nah kemudian ada lagi lingkungan. Nah, semuanya itu ya, dalam rangka menguatkan, ya, menguatkan bagaimana mereka mendapatkan materi ataupun mendapatkan tambahan wawasan dari beberapa sumber belajar yang mereka akses. Nah, kemudian yang ciri yang kedua, mempunyai nilai-nilai belajar merubah dan membawa perubahan tertentu sesuai dengan tujuan. Nah, jadi tetap ya Bapak Ibu ya, sumber belajar yang kita berikan kepada siswa itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, sesuai dengan target pembelajarannya apa yang mau kita sampaikan. Berarti sumber belajar yang kita gunakan sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, kemudian yang ketiga dapat digunakan secara keseluruhan ataupun sebagian. Nah, kalau saya biasanya saya campur, saya mix ya Bapak Ibu ya. Di sumber belajarnya bisa dari non cetak, cetak ya, ataupun dari lingkungan sekitar ya. Nah, baru-baru ini memang kalau di kampus saya, di prodi saya terutama itu menerapkan project based learning ya. Nah, jadi 50% pembelajaran itu harus berbasis project ya. Nah, 50% lagi case study. Nah, jadi anak-anak memang diarahkan bagaimana ada mata kuliah tertentu yang bisa diterapkan ya ataupun nanti outputnya bisa berupa produk.
Nah, itu harus berbasis project. Ya, karena kalau kita lihat bahwa secara ini ya, misalnya kalau mereka hanya belajar tadi, ya itu nanti eh, saat mereka terjun ke lapangan atau nanti mereka bekerja, secara skillnya masih kurang gitu ya. Nah, sehingga perlu ada penerapan bagaimana caranya mereka dipaksa ya pada mata kuliah tertentu ya, mata kuliah itu menghasilkan satu produk. Nah, apakah produknya bentuk alat, ya, bentuk karya ilmiah dan lain-lainnya. Itu menstimulus mereka untuk tadi memanfaatkan sumber belajar yang ada. Nah, kemudian ada pembedaan antara by design, ya, dilihat dari segi produksi dan by utilization, dilihat dari segi pemanfaatan. Nah, ini kalau kita tadi lihat ya bahwa sumber belajar itu tergantung dari tujuan pembelajarannya seperti apa. Nah, kemudian bagaimana kita memanfaatkan sumber belajar tersebut. Ya, ada yang kita masuk kelas, nah kemudian kita lihat di sekitar kita ada apa, nah kemudian itulah yang kita berikan kepada siswa kita. Ya, nah, ada juga yang sudah kita tata, ya, itu by design. Nah, kita sudah siapkan dari awal. Nah, udah kita rancang di dalam RPS misalnya, atau di RPP, gitu ya. Nah, itu by design sudah dirancang. Tapi ada juga yang kita masuk kelas, oh hari ini materinya apa ya. Kemudian kita lihat di dalam kelas kita ada alat peraga misalnya. Oh ternyata, oh materi ini ada nih di internet. Kita berikan materi itu secara hmm, apa ya, tidak langsung gitu ya, tiba-tiba gitu ya. Nah itu by utilization. Ya, memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita sebagai sumber belajar. Oke. Nah kemudian manfaat sumber belajar sendiri pastinya memberikan pengalaman belajar secara langsung pada peserta didik, ya. Nah, pasti ya itu Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya sumber belajar yang beraneka ragam, kita berharap ya peserta didik yang memanfaatkan sumber belajar itu mendapatkan pengalaman baru, ya, mendapatkan wawasan yang lebih luas. Kemudian mereka juga bisa menerapkan apa yang sudah didapatkan. Nah, kemudian yang kedua dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi atau dilihat secara langsung. Nah, ini contohnya ya. Tadi yang saya katakan salah satu sumber belajar yang menggunakan virtual ya ada VR ya, ada virtual reality. Kalau Bapak Ibu mungkin mengantar anak-anaknya atau sudah pernah mencoba sendiri ya, kayak di tempat games, tempat time seperti time zone gitu ya. Nah, itu kan ada ya, ada namanya virtual reality. Nah, itu salah satu sumber belajar di mana akan menyajikan ya, tadi contohnya misalnya sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi. Kalau Ka'bah mungkin ya Bapak Ibu ya. Dan Jembraman sekarang mungkin. Nah, tapi artinya mungkin tidak dalam waktu dekat gitu ya. Nah, kemudian juga benda-benda yang sifatnya besar ya, kayak matahari, ya kayak bulan gitu ya. Mana caranya mendatangkan ke dalam kelas kan nggak mungkin gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, sehingga butuh sumber belajar berupa virtual. Nah, ini penting ya Bu ya. Nah, jadi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pembelajar, kita tidak kehabisan akal. Gimana caranya biar mereka paham, ya, ya bagaimana mereka bisa mengerti, ya, tidak hanya membayangkan saja, wah gimana sih bentuknya bulan gitu ya, gimana sih bentuknya Ka'bah gitu. Nah, dengan adanya sumber belajar yang tadi kita by design misalnya, nah kita buat sedemikian rupa, nah sehingga mereka memudahkan mereka untuk menafsirkan. Nah, oh ternyata bentuknya seperti ini. Nah, kemudian, oh ternyata warnanya seperti ini dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian dapat menambah dan memperluas pengetahuan sajian yang ada di dalam kelas. Nah, tadi ya, dari mempermudah mereka untuk memahami lebih jauh materi yang disampaikan. Ya. Nah, kemudian informasi yang akurat. Nah, ini contohnya buku bacaan Expedia dan majalah. Oke. Nah, sumber rujukannya jelas, biasanya informasi yang akurat itu dapat membantu memecahkan masalah
Oke, jadi misalnya contohnya di sini ada yang berupa video, ada yang berupa simulasi, ya, ada yang menggunakan film dan lain-lainnya. Nah, studi kasus ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya di kelas saya cuma ada dua pilihannya ya, pendekatannya itu berbasis studi kasus, case method, atau berbasis project based. Nah, itu kita memaksa mahasiswa untuk berpikir hot. Nah, ya. Nah, HOTS itu ini ya, mereka berpikir tingkat tinggi, bukan tingkat dewa ya. Nah, gimana caranya memaksa mereka, ya, bahkan tidak hanya mahasiswa ya, kalau Bapak Ibu mungkin lihat, siswa-siswa anak SD sekarang itu dari pertanyaannya ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, mereka pertanyaannya rata-rata banyak yang sudah yang seperti menganalisa, ya, kemudian membuat sesuatu, nah itu sudah ranahnya HOTS ya. Nah, tidak mungkin ya kalau kita misalnya memiliki mahasiswa, kita masih memberikan materi yang levelnya sederhana, nah itu sangat disayangkan. Nah, sehingga kita mencoba menstimulus ya mereka untuk, nah, tadi minimal ada case, ada permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, kemudian dipecahkan masalahnya, atau misalnya mereka diminta untuk membuat suatu produk dari mata kuliah ataupun mata pelajaran tertentu. Walaupun sederhana, ya, tapi itu salah satu bentuk implementasi dari keilmuan yang mereka dapatkan ataupun dari ilmu materi yang didapatkan. Nah, kemudian dapat memberikan motivasi yang positif, itu sudah pasti ya. Dengan adanya sumber belajar yang beraneka ragam, itu harapannya motivasi mereka lebih giat belajarnya. Ya, tidak ada alasan mereka untuk kesulitan materi gitu ya. Nah, kemudian dapat mengacu untuk berpikir, bersikap, bertindak, dan berkembang lebih lanjut. Nah, makanya muncul ya biasanya ada kalau di sekolah-sekolah itu ada program percepatan, kesertasasi, ya, bahkan di ini ya tingkat perguruan ya, Bapak Ibu ya, ada yang double degree ya. Kita bisa bisa lulus dalam 2 tahun walaupun dia misalnya ya, dan seterusnya. Nah, itu salah satu bentuk sumber belajar saat ini itu eh, penakses kebanyakannya. Nah, kemudian juga mudah untuk dicari ya. Nah, mungkin tidak waktu zaman dulu ya. Nah, pasti bukan zaman saya ya. Nah, di era dulu mungkin guru ataupun dosen itu memang ya sangat didewakan gitu ya kehadiran mereka ya, karena sumber belajarnya ada di tangan guru atau dosen itu ya. Nah, saat ini tidak ya. Nah, jadi posisinya berubah ya, guru dan dosen mendampingi siswa, mendampingi mahasiswa dalam proses pembelajaran ya. Karena apa? Karena semua belajar itu semua sudah bisa diakses mereka. Nah, cuman bagaimana guru dan dosen itu sebagai pembelajar ya, bagaimana mereka tadi bercerita tentang pengalaman itu yang tidak bisa digantikan ya. Nah, tapi kalau dulu memang ya sudah, kalau misalnya dosen yang ngasih A, materi A, ya si siswa, si mahasiswa ya dapat A, nggak bisa lebih dari dosennya. Nah, kalau saat ini ada kemungkinan ya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu ya terkait dengan sumber belajar. Ya, jadi tadi sudah sedikit ya kita review poin terkait dengan sumber belajar. Memang nanti ada kaitannya dengan topik yang berikutnya ya, yang lebih menarik kalau menurut saya ya. Nah, jadi karena saya memang spesialis ya untuk mengembangkan media pembelajaran dan nantinya, tapi konsepsinya juga harus paham ya Bu ya. Jadi sumber belajar itu sebagai konsepnya, saat nanti sudah benar memahami konsep terkait sumber belajar, baru implementasi di media pembelajarannya. Nah, poinnya tadi memfasilitasi dan meningkatkan kemampuan si pembelajar. Jangan sampai menyulitkan mereka. Nah, ada kalanya yang seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi sumber belajarnya dibatasi, sudah dibatasi kemudian nggak paham lagi ya bingung ya. Ada juga mungkin dibebaskan ya, terserah kalian mau pakai sumber belajar apa saja.
Nah, tapi tujuan pembelajarannya apa nih? Ya, ingin mencari terkait dengan pengetahuan ilmu alam, ya. Nah, mereka dibatasi mau cari di mana sumber belajarnya atau sudah diberikan. Nah, kemudian level seseorang juga harus dilihat, karakteristik siswa itu harus dipahami ya Pak Ibu ya. Misalnya anak SD, apakah mereka bisa, misalnya kita lepas, sudah cari sumber belajarnya yang mana saja. Nah, jadi harus jeli dalam melihat sumber belajar yang diberikan kepada peserta didik. Oke, mungkin itu saja, tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti ada sesi diskusi, kita bisa diskusikan poin utamanya terkait dengan sumber belajar. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Otto. Bu Imla, ini sudah datang ini. Selamat datang Pak Misteri Suli. Waduh, tambah gemuk ini Oh, sepertinya. iya. Iya. Ya. Mohon maaf, ini ganggu saya. Kayak saya sepertinya lihat-lihat di Facebooknya Pak Misteri Suli itu sangat sibuk sekali sepertinya. Di sini ada dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Pak Misteri Suli. Dr. Otto Fajrianto. Beliau juga ketua sekjen pengurus pusat apa tadi saya lupa itu Nusantaranya. Beliau memang ini rencananya tahun ini ke Vietnam ya. Ya Pak, Ada insya Allah Pak, proses. ke Vietnam Pak. Ya, semoga kami bisa ikut, semoga di ACC nanti ini. Amin, amin, amin. Siap. Bisa ikut serta ke Vietnam. Iya Pak. Oke, Bu Imla, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Dr. Otto Fajrianto untuk penjelasannya yang sangat sistematis, memberikan kita wawasan yang cukup bertambah, sangat bertambah dari apa yang selama ini kami pahami mengenai sumber belajar, bahwa sumber belajar sangat luas sekali. Mungkin ini masih ada penyampaian pemateri kedua, nggih, Pak Anam? Betul, ya betul. Baik, kita simak dulu sebelum sesi tanya jawab. Masih ada satu penyampaian materi lagi dari Mr. Yasuli Bindulem, Esos MPD MED. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafin nabiyyi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin kulli waqtin wahin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrillah. Yang saya hormati Pak Nurul Anam, sebagai Wakil Rektor IAI An-Qadiriyah Jember. Yang saya hormati Pak Otto Fajrianto, ya kalau nggak salah ya, Bu Rifkiatus Solihin dan partisipan ya, partisipan yang ikut dalam acara pada hari ini. Terima kasih Pak Nam yang sudah istilahnya izin saya bergabung dalam acara pada hari ini yang tadi Pak Otto sudah menyampaikan. Saya kira sudah sejelas-jelasnya ya, karena beliau itu spesialis. Saya mungkin nanti Pak Anam sekedar sharing dan menyampaikan, karena isinya poinnya mungkin sama. Karena Pak Anam ini bisa dengar Pak Anam? Oke, bisa. Alhamdulillah. Iya. Soalnya saya di luar, masih dalam perjalanan. Ya Allah, maaf ya ganggu ini. Enggak apa-apa, alhamdulillah bisa join ya, bisa bergabung. Isinya masih sama ya, learning research itu terkait dengan sumber belajar. Karena kami sama-sama, saya dulu di Jogja tahun 2011 ya, itu bergabung dengan Pak Anam di UNJ. Alhamdulillah sampai sekarang kami masih menjalin silaturahim ya.
eh, saya ini kok sama dengan Pak Auto ya. Kita sama-sama menampilkan foto dulu gitu ya. Kalau orangnya sumber belajar seringnya seperti itu. Ya, tapi perspektifnya berbeda nanti, Mr. Rizul. Ini kan lari-lari nih ya. Ya, mainannya itu ke ini pandangan dulu pertama dulu, mancing dulu biasanya gitu. Oke, Ya, siap. mudah-mudahan ini tidak membosankan. Saya hanya mengisi paling 5 sampai 10 menit aja. Ini ya mainan dulu ya. Kita hanya orang dulu, jadi tampilannya mainannya dulu seperti itu. Nah, kalau sekarangnya gennya beda, kita orangnya gennya dulu. Dari dulu ini media. Saya gabung ya, sumber belajar dengan media dan lain sebagainya. Ini masih dulu. Sekarang anak masa sekarang, jadi makin dikit makin maju ya, makin maju. Mereka juga ada, kalau dilihat di sini memang ada ibarat apa ya, hikmahnya seperti itu di sini. Kalau anak dua, ibunya satu, artinya di sini ibunya guru. Nah, ibunya kalau bukan guru ya coaching, pendamping seperti itu. Beda dengan kalau kita pakai kurikulum dulu, kurikulum 2013 sekarang merdeka seperti itu ya. Anak-anak itu diajak untuk berpikir, berinteraksi seperti itu. Kalau dulu mungkin pasif ya vakum. Beda, jadi sama. Indonesia, Thailand mengalami perkembangan kurikulum. Kalau Indonesia kurikulumnya berubah sudah 3-4 kali. Dari sebelumnya masuk 2013 masuk ke Merdeka. Thailand kurikulumnya masih tetap tidak bergerak. Ini juga kemarin saya isi di salah satu perguruan tinggi di Indonesia, katanya bagus Thailand ini kurikulumnya tidak berubah. Jadi bisa kembang terus. Saya bilang apakah benar tidak berubah itu bagus, saya bilang gitu. Tidak berubah itu stagnan, saya bilang. Jadi tidak mengalami perkembangan. Tapi kalau berubah itu diajak berpikir terus. Paling tidak demo lah seperti itu ya kalau di Indonesia. Itu tadi anak-anak diajak untuk nonton video. Menonton apa saja itu termasuk sumber belajar. Bervariasi, dia mau judul apa, semuanya ada di depan matanya. Tapi dia di coaching, dimantau, dipandu oleh seorang ibu, itu yang berbeda. Jadi saya ingin mencerminkan bahwa seorang guru sekarang bukan lagi yang teacher center, jadi student center. Diajak untuk berpikir, diajak untuk berinteraksi. Orang bisa mempelajari dengan apa adanya. Lingkungan, apapun yang ada di laptop, notebook, HP, itu dia bisa mencari dan bisa membaca. Itu semuanya adalah sumber belajar yang sudah berkembang. Dari zaman dulu, mainannya orang dulu. Apa bedanya dengan sekarang yang sudah masuk yang namanya dunia AI? Ya, dunianya sudah berubah, sumber belajar sudah berubah, media pembelajaran sudah berubah. Saya hanya ingin mengajak, saya bilang teman-teman lah, teman-teman S2, teman-teman guru, atau yang sudah jadi dosen, apa hikmah yang ada dengan mainan masa dulu dibandingkan dengan mainan masa sekarang. Dunia dulu dengan dunia sekarang sangat berbeda. Materi, model, pembelajaran semuanya sudah berubah. Tidak lagi sama disampaikan Pak Otto bahwa kalau menggunakan materi yang mudah-mudah saja sudah tidak bisa lagi menguasai atau diminati oleh seorang siswa atau mahasiswa karena dianggap sudah merupakan materi yang sudah biasa, apalagi tema yang biasa-biasa, apalagi pertanyaan yang diajak untuk berpikir itu
pertanyaan biasa-biasa sudah. Karena sekarang anaknya itu menantang dunia, menantang dirinya, menantang gurunya, menantang dosennya dengan pertanyaan-pertanyaan yang modern, yang pertanyaan yang sangat unik. Itu hal yang diajak untuk berpikir bahwa guru dosen sekarang harus lebih unik daripada murid dan mahasiswanya. Ini sama, saya coba menyimpulkan ya dari ICT dengan namanya pendidikan apa ya pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran itu 2004 dan itu semuanya conclusionnya atau kesimpulannya itu sumber belajar itu segala sesuatu yang dapat menggunakan untuk sebagai wahana membantu memudahkan peserta didik untuk melakukan proses belajar. Intinya apapun yang ada di sekelilingnya yang mempermudahkan, yang digunakan sebagai alat mempermudahkan proses pembelajaran berlangsung atau mencapai tujuan pembelajaran atau agar si anak itu aktif belajar. Ini sama yang tadi, tidak perlu dibahas lagi. Jadi fungsi sumber belajar saya kecilkan lagi skopnya. Jadi memotivasikan siswa, maaf salah menulis, pencapaian tujuan pembelajaran, mendukung apa semuanya, dukung apa proses pembelajaran, dukung proses presentasinya, proses mengajarnya, semuanya mendukung, membantu memecahkan masalah, memperluas dan memperjelas. Jadi sumber belajar itu kalau bisa dibilang sumber belajar itu tergantung pada kemauan dan kemampuan, salah nulis lagi, kemampuan guru dan peserta didik dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan pesan yang terkandung di dalamnya. Ini sangat penting bahwa ketiga guru tidak bisa memanfaatkan sumber belajar yang ada atau tidak bisa menerapkan yang namanya sumber belajar sesuai dengan kondisi dan situasi atau tepat pada waktunya, maka sumber belajar tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Maksudnya apa ya? Jadi proses pembelajaran tersebut tidak akan tercapai. Apalagi nanti kalau seorang siswa dan mahasiswa atau seorang murid tidak memahami atau tidak bisa bergabung dengan tidak bisa memanfaatkan sumber belajar tersebut, maka sama dengan tepuk tangan sebelah seperti itu. Jadi apapun nanti sumber belajar yang dibawa untuk forum nanti tidak akan berguna. Jadi maka di sini ditekankan bahwa kemauan dan kemampuan seorang guru dan peserta didik itu sebagai kunci di sini. Jadi banyak guru yang tahu bahwa ini adalah sumber belajar, ini adalah sumber belajar, ini adalah media pembelajaran. Tapi tidak bisa menerapkan, tidak bisa menggunakan sesuai dengan kepentingannya. Maka hasil akhirnya tidak dimunculkan pada muridnya. Maka kelasnya akan seperti kelas biasa-biasa saja. Jadi untuk sekarang, generasi sekarang itu generasi yang berbeda sama sekali. Jadi seorang guru harus juga lebih cepat dan tepat menangkap seorang peserta didik, bagaimana arahannya kemana. Saya kira sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang itu bisa sangat bisa bergabung dengan namanya sumber belajar yang kita mau diterapkan di kelas nanti. Kalau mau sumber belajar yang ada di Thailand dengan Indonesia sama apa tidak? Kalau ditanya ya Pak Anam nanti pasti ditanya.
sama saja sumber belajarnya. Tapi bagaimana sumber belajar diambil nanti, maksudnya kapan waktunya mau dipakai dan lain sebagainya, kondisi dan situasinya seperti apa. Kapan kita mulainya? Kadang-kadang untuk mulainya bukan mulai untuk membuat kelas itu aktif, itu saya kira itu mulainya dari gurunya. Bagaimana caranya men-setting kelasnya, menyeting ruangannya itu untuk biar nanti suasananya itu siap, suasananya aktif, siap untuk belajar itu sendiri. Dengan mungkin pertanyaan atau isu seperti itu. Saya kira dengan model fenomena based learning itu sangat apa ya, lagi banyak yang dipakai sekarang di luar negeri, apalagi di sekolah international school itu banyak model-model yang dipakai. Kenapa orang pada lari dari sekolah biasa, dari MI, dari SMP, SMA itu lari ke international school? Apanya? Saya kira ini perlu pikirkan juga. Kenapa? Ada apa perbedaan antara sekolah biasa, sekolah MI, SMP, SMA, SMK dengan sekolah international school itu sendiri? Ini perlu dikaji. Kalau memang mereka ada kelebihan, maka kelebihan itu kita diterapkan di sekolah MI, di sekolah SD, SMP, SMA, agar nanti hasilnya itu sama. Karena sekarang saya lihat banyak yang menanyakan kenapa anak-anak pada lari ke sana. Saya sekolahnya di international school, pejabat anaknya di sekolah international school. Di sekolah biasa jarang. Ini satu pertanyaan juga buat nanti, sama di Thailand juga di Indonesia tetap sama. Jadi kondisinya seperti itu. Saya kira untuk paparan pertama dari saya bisa difahami dan nanti bisa lanjut untuk sesi pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mr. Yasuli bin Dulem. Kita sudah menyimak bersama bagaimana pemaparan sumber belajar dari dua narasumber kita sore ini. Ada waktu sekitar 30 menit, kurang lebih 28 menit untuk kita, untuk teman-teman khususnya kalau mungkin ada pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan barusan. Monggo saya catat dulu. Mungkin ada yang mau tanya? Saya. Ya, dari Rocky Kulah ya? Ya. Monggo. Baik, ada satu pertanyaan yang buat saya ini agak cenderung tadi. Apa sih perbedaan kurikulum di Indonesia yang sekarang kita lebih ke kurikulum merdeka dengan yang ada di kurikulum Thailand? Apa sih perbedaannya? Apakah dari segi metode belajarnya atau dari sumber belajarnya yang berbeda ataupun dari apa? Itu dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, ini mau ditampung dulu pertanyaannya atau langsung dijawab Pak Anam? Tampung dulu ya, siapa tahu masih ada. Oke. Monggo. Selanjutnya teman-teman. Saya mau bertanya. Iya, siapa? Oh ya, Excel ya. Saya mau bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, mengapa kurikulum di Indonesia itu oleh Kemendikbud selalu berubah-ubah atau bergonta-ganti kurikulum, sehingga kurikulum yang satu belum diterapkan secara sepenuhnya, kemudian hadirlah kurikulum yang baru, sehingga membuat tendik atau tenaga pendidik merasa program
kurikulum itu hanya untuk kepentingan dan juga sesuai dengan eh, keperluan yang ada, sesuai dengan yang sesuai dengan yang ada di wilayah masing-masing. Apa mohon penjelasannya kenapa seperti itu? Terima kasih. Baik. Mungkin ada ini ya, 2 pertanyaan lagi dari teman-teman. Satu lagi saja, Oh, perempuan. 1 ya. Ya, 1. satu. Bagus. Monggo Ustadz Agus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya latar belakang bukan pendidik sebagaimana teman-teman. Saya hanya ingin penasaran saja bagaimana masyarakat Indonesia yang ada di Thailand misalnya, diaspora, mereka mengalami perbedaan kurikulum. Misalnya mereka ada yang ikut orang tuanya kerja dinas di luar di Thailand misalnya. Bagaimana melihat, apakah Bapak sudah pernah meneliti ketidaksamaan kurikulum yang terjadi di Indonesia dengan Thailand misalnya? Di mana letak perbedaan yang signifikan? Apakah mereka tambah bingung atau bagaimana? Pasti kan berbeda antara kurikulum di Indonesia dengan di Thailand misalnya, baik di tingkat SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Itu menyikapinya bagaimana, Bapak meneliti seperti itu? Terima kasih, Pak. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari teman kita Rokikullah. Pertanyaannya, apa perbedaan kurikulum yang ada di Indonesia dan yang ada di Thailand? Mungkin bisa dijawab dulu, Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang sudah ada pertanyaan. Saya sendiri apa tadi ya perbedaannya kurikulum Merdeka dan kurikulum yang ada di Thailand itu sendiri. Jadi saya awal ya saya sempat menyinggung sedikit ya tentang kurikulum. Saya sempat bincang-bincang dengan teman-teman di Indonesia kemarin. Sebenarnya saya pernah ke Dignas dan Kemenak kemarin ya, pernah ngobrol dengan Bapak terkait dengan kurikulum juga kemarin. Thailand itu sudah lama ya, kurikulumnya sudah puluhan tahun, lebih dari 10 tahun lah, tidak ada perubahan. Ini juga terjadi kerisauan oleh para guru dan dosen di Thailand. Kenapa? Ini teman-teman di sini risau ya Pak ya. Kenapa kurikulumnya tidak berubah seperti itu? Tapi di Indonesia itu kok sering berubah, risau juga ya. Kami di sini karena kelamaan kurikulumnya tidak up to date. Karena tidak up to date, karena kurikulum sekarang, kurikulum baru itu based kompetensi. Itu sudah lama 6 tahun. Ada percobaan mau diterapkan di Thailand. Tapi belum jadi. Insya Allah di tahun depan mau diterapkan based kompetensi baru. Ini mau dirubah tahun depan itu, mau dirubah kurikulum menjadi based kompetensi. Yang Thailand loh ya. Ini merupakan kabar gembira untuk teman-teman guru bahwa ini based kompetensi itu nanti arahannya kepada skill-nya skill anak itu sendiri. Jadi skill untuk kehidupannya, skill potensinya, arahannya ke potensi anak-anak itu sendiri. Dia ahliannya kemana? Dia peroleh keperolehan atau potensinya arahnya kemana? Dia pintar kemana? Maka diarahnya ke sana. Itu kurikulum yang baru mau diterapkan tahun depan, insya Allah. Ini kabar baru untuk teman-teman di Thailand bahwa mereka ya alhamdulillah senang bisa berubah ini kurikulumnya dengan kurikulum lama yang tidak bisa ini berubah. Yang Indonesia bedanya apa dengan Thailand? Saya belum mendalami ya kurikulum yang namanya kurikulum Merdeka yang sudah berubah dari kurikulum 2013 itu seperti apa. Tapi kalau ditanya bedanya apa? Kalau saya baca sekilas itu ya terkait dengan jadi kalau Merdeka itu kan bebas berpikir dan berinteraksi. Saya kira ini
kalau dibaca dari kontennya itu hampir sama, saya kira. Base kompetensi dengan beban berpikir dan interaksi itu hampir sama dengan di Thailand. Jadi saya kira untuk tahun depan Thailand juga akan ada kurikulum yang tidak jauh berbeda hasilnya insya Allah dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Dan perubahan kurikulum di Indonesia pun saya tahu nanti Pak Anam yang jelaskan. ah, ah, saya kira itu sudah mau apa, disesuaikan dengan Pancasila yang ada di Indonesia seperti itu. Karena apapun yang diterapkan ya, maupun nanti di masing-masing sekolah itu kan ada kurikulum lokal lagi ya, kurikulum lokal lagi yang uh, yang digabung harus dimasukkan yang tersirat itu ya dalam dengan kurikulum yang ada dari negara itu sendiri. Itu saya kira itu semuanya itu ada berbau Pancasila di Indonesia itu sendiri. Bapak mau dibawa kemana masyarakat Indonesia? Itu saya kira seperti itu. Selama saya di Indonesia, uh, kami sering diskusi dan hal itu insya Allah seperti itu. Semua diterapkan mungkin tidak jauh dengan Pancasila yang diterapkan di Indonesia. Mungkin itu dulu. Saya tidak tahu ini terjawab apa tidak. Terima kasih. Oke, oke. Untuk selanjutnya ke Pak Oto ya. Baik, itu ya Saudara Rokikullah. Jadi saya ulang sekilas yang disampaikan oleh Mr. Yusalem barusan, bahwasanya perbedaannya lebih pada manajemennya mungkin ya. Kalau di Indonesia berubah-ubah, kalau di Thailand justru sudah 10 tahun tidak berubah. Tapi secara inti dari kurikulumnya mirip dari apa yang sudah diterapkan di Indonesia, yakni kurikulum merdeka yang bebas berpikir, berpendapat, mengelola pembelajaran dengan lebih bebas gitu ya. Dan seperti itu juga di Thailand. Baik, kita langsung menuju ke pertanyaan kedua dari Saudari Faisal. Mengapa kurikulum di Indonesia selalu berubah-ubah? Belum tuntas menerapkan satu kurikulum sudah berubah pada kurikulum yang lain, sehingga tenaga pendidik merasa bahwa itu hanya untuk kepentingan sepihak. Pertanyaan ini sebenarnya ini ya menurut saya lebih kepada pemangku kebijakan. Cuman mungkin dari Pak Anam sendiri bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman atas pertanyaan nomor 2 barusan. Ya, terima kasih. Silakan Pak Oto. Ini Pak Oto. Siap Pak. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya sedikit yang pertanyaan nomor 1 ya tadi terkait dengan perbedaan ya. Memang hari ini Indonesia itu sudah memasuki yang namanya based on kompetensi. Ya, dan memang kurikulumnya itu dibangun untuk bagaimana caranya siswa ataupun peserta didik itu mengembangkan kompetensinya. Nah, itu lebih diutamakan. Kalau di Thailand itu, kalau saya lihat itu masih di arah literasi dan numerasi. Nah, apalagi sekarang adanya Merdeka Belajar, kurikulum yang dibuat itu tidak terpusat langsung ya diambil, tapi ada lagi muatan lokalnya seperti itu. Ya, jadi mengikuti lebih fleksibel lah kalau menurut saya dengan adanya kurikulum Merdeka itu. Nah, kemudian untuk terkait dengan mengapa Indonesia sering berubah-ubah gitu ya, belum selesai kurikulum ini sudah ganti ya. Tapi kalau kita bicara politik, nah pasti ada irisan gitu ya. Ada menteri, pasti ada perubahan gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu poin penting ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tidak jarang sekali menteri itu melanjutkan gitu ya program kurikulum yang sebelumnya. Nah, tapi bukan itu mungkin ya. Tapi paling poin penting di sini adalah kalau dilihat dari sisi akademik ya bahwa terjadinya perubahan itu melihat dari penyesuaian dengan perkembangan zaman. Itu yang pertama ya Bu ya. Memang kurikulum saat ini yang dikembangkan ataupun yang kita gunakan mengikuti perkembangan zaman. Ya. Nah, kenapa adanya kurikulum merdeka? Nah, ini sangat erat ya dengan adanya, saya bilang ada generasi Z, generasi milenial, yang mereka notabene mengakses sumber belajar itu kapan saja, di mana saja, yaitu mereka bisa akses ya. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka itu memudahkan baik itu dosen ya, kemudian kampus ataupun sekolah merancang kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dengan keadaan dan kondisi di daerah masing-masing. Nah, itu poin penting ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi pasti ada perbedaan, baik itu yang di Pulau Jawa, di Kalimantan, Sumatera. Nah, pasti ada perbedaan kurikulum, penerapan kurikulum. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, kenapa terjadi perubahan juga itu terkait dengan
pengembangan pendidikan. Nah, harapannya seperti itu ya Bapak Ibu ya, dengan adanya perubahan kurikulum, ada pengembangan pendidikan ke arah yang lebih positif, yang lebih baik, agar mutu pendidikan Indonesia itu lebih baik. Nah, kemudian juga adanya evaluasi. Nah, mungkin lihat dari program sebelumnya, nah, ada yang kurang pas, ada yang kurang cocok, kemudian ada terbitlah kurikulum baru, gitu ya. Nah, jadi ada program berkelanjutan, ada evaluasi di sana. Nah, kemudian yang berikutnya juga ada tuntutan global, ya Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting. Nah, jadi melihat dari tadi ya, adanya daya saing di baik itu di dalam internal siswanya maupun di luar. Nah, kemudian berikutnya juga, nah tadi sudah dikatakan ya terkait dengan kebijakan, poin penting adanya bahan kebijakan pendidikan yang ya tidak ya mau gimana lagi gitu ya. Akhirnya ada perubahan kurikulum. Nah, itu mungkin ada 4 aspek yang bisa kita lihat kenapa kurikulum di Indonesia itu berubah. Nah, tapi harapan kita perubahan kurikulum itu bukan mempersulit guru, mempersulit pendidik maupun peserta didik, tapi malah menambah ya, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, sudah bisa kita terima ya penjelasan dari Bapak Dr. Otto Fajarianto. Untuk pertanyaan yang terakhir dari Ustadz Agus Salim. Ini pertanyaannya yang saya pahami tadi adalah bagaimana masyarakat Indonesia yang berada di Thailand beradaptasi dengan kurikulum yang ada di sana, sementara mungkin ada perbedaan di antara penerapan kurikulum yang ada di Indonesia dan di Thailand. Terima kasih untuk pertanyaan yang ketiga. Alhamdulillah ya, untuk mahasiswa, untuk masyarakat Indonesia yang ada di Thailand, bagaimana menghadapi kurikulum yang ada di Thailand ya. Itu. Kalau kebanyakan siswa ini ada dua tingkat. Jadi tingkat siswa itu kebanyakan itu yang ke sini itu dari yang orang tuanya pejabat. Jadi KRI, Kedutaan Besar Indonesia yang sering nongkrong juga dengan Pak KRI, Pak Konsul. Itu kalau anak-anak mereka itu di sekolah international school itu tidak ada masalah dengan adaptasi dengan kurikulum, karena kurikulum yang digunakan di international school itu sangat berbeda dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah biasa. Jadi mereka dengan kurikulum yang dari luar seperti itu. Yang satu, kalau mahasiswa S1, mahasiswa S2 yang mendapatkan beasiswa dari Thailand, mereka ke sini melanjutkan studinya, kurikulum yang ada itu tidak ada masalah, karena tingkatan S1 dan S2 itu sudah kurikulumnya sudah ini ya, bukan S1, bukan dari SMP SMA, jadi arahannya ke itu mengambil mata kuliah di koleksi di kalau mahasiswa itu sama dengan di Indonesia ya, dengan kurikulum yang terkait SMP, SMA, dan SD, saya kira seperti itu. Jadi tidak ada masalah terkait dengan mengadaptasi orang Indonesia mengadaptasi dengan kurikulum Thailand yang ada sekarang seperti itu. So yang saya jelaskan di sini. Mungkin Pak Dr. Otto bisa mau menambah, silakan. Iya, kalau menurut saya memang harus ada diplomasi ya. Jadi kalau misalnya seperti itu memang harus ada ya penyesuaian terkait dengan kurikulum yang ada di Thailand maupun yang ada di Indonesia. Dan memang biasanya juga kalau di Malaysia ya, kalau setahu saya waktu di Malaysia itu memang ada sekolah khusus ya, sekolah khusus anak-anak diaspora gitu ya. Nah, ada yang diaspora, tapi dalam hal ini kemarin itu kalau saya lihat itu bukan diaspora yang kalangan atas gitu. Ya, misalnya yang orang tuanya sebagai TKI, TKW. Nah, itu mereka ada sekolah khusus yang memang kurikulumnya digunakan
khusus di dalam sekolah itu. Jadi tidak lihat apakah dia di Malaysia atau di Thailand, tapi mereka kembangkan di dalam kelas atau sekolah itu sendiri. Jadi seperti itu yang saya sudah pernah lihat ya, contoh penerapan kurikulumnya. Nah, itu yang waktu itu di Malaysia seperti itu. Saya nambah sedikit lagi ya. Di Thailand pun ada sekolah Indonesia. Jadi Kena mood Pak Yusuf. Mute, Pak Mr. Yazid. oh ya, saya nambah nih, maaf. Tadi mau di Thailand itu ada sekolah yang khusus untuk anak-anak pejabat dari Indonesia. Itu satu sekolah, jadi namanya Sekolah Indonesia. Itu di Bangkok. Tapi kalau yang untuk tenaga kerja, kalau dibandingkan Thailand dengan Malaysia itu jauh berbeda ya. Biasanya kalau tenaga kerja itu banyak kan di Malaysia. Tapi kalau di Thailand itu jarang, sangat sedikit itu ya, sangat sedikit. Jadi mereka itu kalau tenaga kerja biasa itu ikut di sekolah biasa, itu tidak masalah. Mereka sudah dari lahir itu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Thailand. Tapi kalau pejabat ya dengar-dengar lah mereka itu di sekolah international school. Maaf, ada suara mengganggu. Jadi ada sekolah Indonesia, ada sekolah biasa, ada sekolah international school. Tiga tingkatan itu saya kira itu sudah tidak masalah untuk anak-anak dari Indonesia yang ada di Thailand. Terima kasih. Baik, 3 pertanyaan dari teman-teman sudah dijawab. Ada waktu 8 menit ya, saya simpulkan dari apa materi yang sudah kita terima sore ini. Jadi sumber belajar adalah semua bahan yang memfasilitasi proses seseorang mendapatkan pengalaman serta segala sesuatu yang dapat membantu memudahkan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Itu yang bisa saya rangkum dari apa yang disampaikan oleh Dr. Otto Fajarianto dan Mr. Yasuli bin Dulem. Mungkin dari Pak Anam ada tambahan atau dicukupkan? Ya, sudah cukup ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Dr. Otto Fajarianto dan Mr. Yasuli bin Dulem atas ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semua yang menyimak sore ini. Amin. Saya selaku Amin ya moderator, Rabbal manakala Alamin. terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama membawa acara pada sore hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih juga. Iya.